Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Saraswati Celestian dengan NIM 2400024045. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum yang ideal. Hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menghidupi nilai-nilai keadilan, memberikan kepastian, dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Konsep ini bukan cuma soal pasal dan ayat, tapi soal bagaimana hukum bisa menjawab kebutuhan manusia secara menyeluruh, sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari sistem negara. Beberapa pilar utama dari hukum yang ideal. Yang pertama ada keadilan, justice. Inilah ruh utama hukum yang ideal. Tanpa keadilan, hukum hanyalah alat kekuasaan. Adil secara substantif, bukan hanya adil di atas kertas, tapi juga adil dalam kenyataan. Misalnya, dua orang melakukan pelanggaran yang sama. Hukum harus memperlakukan mereka sama, tak peduli status sosial dan koneksi politiknya. Terus ada adil secara prosedural. Proses hukum harus transparan, jujur, dan tidak memihak. Hak-hak terdakwa, korban, dan semua pihak harus dihormati secara seimbang. Contoh sederhananya, hukum yang menghukum pengemis karena mengganggu ketertiban tapi membiarkan koruptor bebas adalah hukum yang tidak adil. Keadilan bukan cuma soal benar atau salah, tapi juga soal rasa. Yang kedua ada kepastian hukum, legal certainty. Hukum yang ideal harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Aturannya tidak membingungkan. Orang awam pun harus bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Terus, tidak berubah-ubah seenaknya. Hukum yang terus berganti, apalagi karena tekanan politik atau kepentingan elit, menciptakan kekacauan. Contohnya, kalau para pelanggaran lalu lintas hari ini kena denda, besok tiba-tiba kena hukuman penjara. Tanpa aturan yang jelas, masyarakat akan bingung dan kehilangan rasa aman hukum. Yang ketiga ada kemanfaatan, utility. Hukum tidak hidup di ruang hampa, ia harus menjawab kebutuhan masyarakat, menyelesaikan masalah, dan membawa manfaat nyata. Hukum harus mengatur tanpa mempersulit, mengayomi tanpa memberatkan. Terus, hukum ideal memperhitungkan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis dari setiap kebijakan hukum. Contohnya, regulasi yang melindungi buruh dan pengusaha secara seimbang menciptakan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, hukum yang terlalu berpihak pada satu pihak bisa memicu konflik sosial. Yang keempat ada mengandung nilai moral dan etika. Hukum yang ideal tidak boleh kering dari nilai. Ia harus bersumber dari moralitas bersama dan budaya hukum masyarakatnya. Hukum yang hanya legal tapi tidak etis bisa menciptakan krisis kepercayaan. Dan hukum juga harus selaras dengan hati nurani masyarakat. Hukum yang terlalu legalistik dan mengabaikan nurani tidak akan bertahan lama. Contohnya, di masa lalu, apartheid di Afrika Selatan legal tapi jelas tidak etis. Hukum semacam itu tidak ideal karena merusak martabat manusia. Yang kelima ada responsif terhadap perubahan. Masyarakat selalu berubah dari teknologi, budaya, hingga tantangan global. Hukum yang ideal harus adaptif tapi tetap menjaga prinsip dasar. Hukum yang terlalu kaku akan tertinggal dan ditinggalkan. Tapi hukum yang terlalu cair, mudah diubah demi kepentingan politik sesaat juga berbahaya. Contohnya, hukum tentang data pribadi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi digital, tapi tetap berpegang pada perlindungan hak privasi. Yang keenam ada penegakan yang konsisten dan bebas intervensi. Sebagus apapun bunyi hukum, kalau penegaknya tidak adil, maka tidak ada gunanya. Penegakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang profesional, berintegritas, dan tidak hanya diintervensi. Korupsi hukum, kriminalisasi selektif, atau intervensi politik menghancurkan seluruh bangunan hukum.
Contoh, ketika aparat penegak hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kepercayaan publik runtuh dan hukum kehilangan wibawanya. Yang ketujuh ada memberi ruang partisipasi publik. Hukum yang ideal bukan hukum yang dibuat di ruang tertutup. Masyarakat harus dilibatkan. Jadi, rakyat berhak tahu, memberi masukan, bahkan menolak jika ada aturan yang merugikan mereka, dan partisipasi publik mendorong rasa memiliki, sehingga hukum tidak lagi dianggap barang asing tapi milik bersama. Jadi, kesimpulannya, hukum yang ideal bukanlah hukum yang sempurna, karena kesempurnaan itu abstrak, tapi hukum yang ideal adalah hukum yang terus diperjuangkan agar adil, pasti, bermanfaat, bermoral, dan berpihak pada manusia. Hukum bukan sekedar kumpulan pasal, tapi cermin dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Jadi, ketika kita bicara tentang hukum yang ideal, pada akhirnya kita bicara tentang hukum yang manusiawi, hukum yang tidak hanya mengatur, tapi juga melindungi, memberdayakan, dan memanusiakan manusia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.